Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas mengenai fungsi kuadrat dalam ekonomi. Jadi ini kelanjutan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang penerapan fungsi kuadrat tersebut dalam bidang ekonomi atau bisnis. Hubungan fungsional antara variabel-variabel ekonomi dan bisnis tidak selalu berbentuk linear, tetapi ada juga yang berbentuk non-linear. Hubungan linear di fungsi itu sudah dipelajari bersama Bu Suci kalau tidak salah. Nah, sekarang hubungan variabel tapi yang non-linear, artinya perubahan suatu variabel terikat atau dependen yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas atau independen, tidak tetap atau konstan. Jadi artinya perubahan suatu variabel terikat atau variabel dependen ini diakibatkan oleh variabel bebas. Misalnya harga itu variabel dependen. Nah, harga ini dipengaruhi apa saja? Permintaan, penawaran, kemudian dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, kemudian dipengaruhi oleh apa yang kita sebut sebagai selera masyarakat dan lain sebagainya, pendapatan. Ini variabel bebas atau independennya. Nah, dependennya tadi harga. Dalam subbab ini akan dibahas penerapan fungsi nonlinier berupa fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis, yang akan kita bahas fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar. Ini teman-teman sudah belajar fungsi yang linier bersama Bu Suci sebelum UTS. Nah, sekarang penerapannya fungsi nonlinier berupa fungsi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar, di mana kita menerapkan fungsi kuadrat. Fungsi permintaan, bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan F Q. F Q ya, F dalam kurung Q, dan Q sama dengan F dalam kurung P adalah P sama dengan C plus BQ min A Q kuadrat ya. Ini Q bukan Q2 tapi Q kuadrat, dan Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat, di mana P itu merupakan harga, price, kemudian Q jumlah produk yang diminta, A, B, dan C ini merupakan konstanta. Tetapi ada keterangannya konstanta itu atau A lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi permintaan ya, saya ulangi, P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, dan Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. Nah, ini ada contohnya. Jika fungsi permintaan P sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam suatu diagram. Diketahui Q sama dengan 0 ya, maka P sama dengan 16, sehingga titik potong sumbu P 0,16 ya, X, Y 0,16. Jika P sama dengan 0, maka 16 min Q2 sama dengan 0. Q2 atau maksud saya Q kuadrat itu 16, berarti Q sama dengan 4. Min 4 tidak memenuhi. Jadi titik potong untuk sumbu Q 4,0 dan min 4,0. Ya, ini gambarnya. Tadi titik potongnya 4,0 dan min 4,0. Tapi yang min 4,0 itu tidak memenuhi ya. Ini P sama dengan 16 min Q kuadrat, 0,16. Titik potongnya 4,0.
fungsi penawaran P sama dengan FQ dan Q sama dengan FP ini sama. Dituliskan dengan rumus PC plus BQ plus AQ kuadrat dan Q sama dengan C plus BP plus AP kuadrat, di mana P merupakan harga pokok, Q jumlah produk yang ditawarkan, ABC adalah konstansa, dan A lebih besar 0. Kemudian keseimbangan pasar. Seperti telah kita ketahui, pasar adalah pertemuan antara pembeli, peminta, dan penjual atau penawar, baik dalam pengertian langsung ataupun tidak langsung. Sementara itu, harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar, yaitu titik pertemuan permintaan dan penawaran. Harga pasar itu harga yang terjadi pada titik keseimbangan, titik pertemuan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, titik keseimbangan pasar ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, titik keseimbangan itu merupakan titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Dalam menentukan titik keseimbangan pasar suatu barang atau jasa, perlu diperhatikan syarat-syarat yang perlu dipenuhinya. Jadi untuk menentukan titik keseimbangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Keseimbangan pasar akan terjadi jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga pokok atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Pada saat itu akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli karena telah terjadi kesepakatan mengenai harga atau jumlah produk. Jadi keseimbangan pasar ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Adapun syarat-syaratnya agar terjadi titik keseimbangan ada 2 di sini. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Teman-teman saya yakin sudah belajar kurva permintaan dan kurva penawaran di sebelum UTS. Jumlah dan harga keseimbangan pasar, saya ulangi, jumlah dan harga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Jadi ketika kita menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran dalam satu diagram, ini nanti akan ketemu titik keseimbangan pasar. Di samping itu, keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan penawaran melalui metode eliminasi atau metode substitusi, sehingga diperoleh titik potong yang disebut titik keseimbangan pasar. Jadi harga keseimbangan pasar ini bisa diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama geometri. Geometri ini berarti menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran dalam satu diagram. Nah, titik potong antara kedua kurva itu kita sebut sebagai harga keseimbangan. Atau bisa juga dengan cara aljabar, yaitu memecahkan fungsi permintaan dan memecahkan fungsi penawaran melalui metode eliminasi atau metode substitusi sehingga diperoleh titik potong yang disebut titik keseimbangan pasar. Nah, ini saya yakin sudah dipelajari sama teman-teman fungsi permintaan dan penawaran melalui metode eliminasi, melalui substitusi, nanti ketemu titik potong yang kita sebut sebagai titik keseimbangan pasar. Ini ada contohnya. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan berikut. QD 9 min P kuadrat dan QS P kuadrat plus 2P min 3. Syarat keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD itu demand ya, permintaan sama dengan supply atau penawaran, sehingga
Kita masukkan persamaan QD-nya, QD 9 min P kuadrat, dan QS-nya P kuadrat plus 2P min 3. Kita sederhanakan menjadi 2P kuadrat plus 2P min 12 sama dengan 0. Kita buat satu, menyatu semuanya angkanya ke sebelah kiri. Kanannya 0 atau bisa kanannya 0, angkanya sebelah kiri juga nggak masalah. Kita sederhanakan, berarti P kuadrat plus 2P min 6 sama dengan 0. P plus 3 atau P min 2 sama dengan 0. P1 berarti 2 dan P2 berarti min 3. Atau karena dia min berarti tidak memenuhi, karena syaratnya itu harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian substitusikan P sama dengan 2, karena yang positif yang angka 2, berarti kita ambil yang P sama dengan 2 ke persamaan fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Ini nanti hasilnya sama. Saya ambil contoh di situ, dimasukkan di fungsi permintaan atau QD. QD sama dengan 9 min P kuadrat. Nah, kita masukkan P sama dengan 2, berarti Q sama dengan 9 min 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Q sama dengan 9 min 2 pangkat 2 berarti 4, berarti Q sama dengan 5. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E sama dengan QE PE. QE 5,2. Q-nya 5 dan P-nya 2. Ini cara mencarinya keseimbangan pasar.